Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Andi Nuradinda Chelsea. Saya mahasiswa dari Politeknik Pariwisata Makassar dan dari program studi perjalanan wisata kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan final project saya yang bermata kuliah perancangan paket wisata. Di perancangan paket wisata ini saya mengambil kota Parepare. Di perancangan paket wisata ini memiliki beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, inventarisasi. Inventarisasi ini seperti mengumpulkan data-data daya tarik wisata yang ada di kota Parepare, lalu mengumpulkan data-data restoran yang ada di kota Parepare. Yang kedua ada seleksi. Nah, seleksi ini seperti kita menyeleksi daya tarik wisata yang sudah kita kumpulkan untuk mau dibuat menjadi paket wisata. Yang kedua, seleksi restoran. Kita mengambil restoran yang akan dimasukkan di dalam paket wisata. Yang ketiga ada transportasi. Sama dengan yang tadi, kita mengambil satu transportasi untuk kita gunakan atau kita masukkan di dalam paket wisata. Yang ketiga ada DOT, distribution of time. Yang keempat ada itinerary. Yang kelima ada maps. Nah, di maps ini kita melihatkan atau memperlihatkan jalur-jalur daya tarik wisata yang akan dikunjungi. Yang keenam ada tour komponen. Yang ketujuh ada price. Nah, kita bisa lihat yang pertama yaitu mengumpulkan data-data daya tarik wisata yang ada di kota Parepare. Nah, di sini saya mengambil Pantai Pasir Putih Tongrangeng, Paputo, Waterboom Parepare, Taman Mati Rotasi, Kebun Raya Jompi, Pantai Lumpue, Gunung Nepo, Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun, Anjungan Cempe, Museum B.J. Habibie, Gua Tumpange, Desa Wisata Ladoma, Desa Wisata Bacukiki, Taman Lamario, dan Pantai Senggol. Nah, di daya tarik wisata ini yang saya seleksi yaitu Pantai Pasir Putih Tongrangeng, Paputo, Taman Mati Rotasi, Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun, selanjutnya Taman Lamario, dan Taman Mati Rotasi. Nah, selanjutnya adalah restoran. Saya sudah mengumpulkan data-data restoran yang ada di Parepare. Yang pertama ada Bukit Amais Cafe and Resto. Yang kedua ada Two Garden Space. Yang ketiga Teras Empang Cafe and Resto. Yang keempat ada Lagota Cafe and Resto. Yang kelima ada De Carlo Parepare. Yang keenam ada Reza Paleko Parepare. Yang ketujuh ada Restoran Asia. Dan selanjutnya ada Warung Sedap. Nah, restoran yang saya seleksi yaitu restoran Teras Empang Cafe and Resto. Mengapa saya hanya menyeleksi satu? Karena durasi paket wisata saya hanya 8-10 jam. Jadi otomatis tamunya hanya makan siang di Teras Empang Cafe and Resto. Selanjutnya ada transportasi. Saya sudah mengumpulkan beberapa transportasi yang tersedia di Parepare. Ada Toyota Agya, Daihatsu Ayla, Toyota Kayla, Grand Avanza, Daihatsu Sigra, Daihatsu Xenia, Toyota Neo Kayla, Toyota Neo Avanza, Toyota Hiace Commuter. Nah, karena tamu saya hanya berjumlah 4 orang atau bisa dibilang 4 packs, saya menyeleksi Daihatsu Ayla untuk 4 packs dengan harga 470.000 per hari. Lalu berlanjut ke distribution of time. Nah, ini distribution of time saya akan bacakan. Yang pertama itu kita menjemput tamu dari Delimasari Hotel lalu menuju ke Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun yang perjalanannya sekitar 4 menit. Jadi totalnya 4 menit. Pas sampai di Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun, turnya yaitu 50 menit, restnya itu 10 menit, jadi totalnya 60 menit. Setelah di Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun, kita ke Pantai Pasir Putih Tongrangeng atau bisa kita bilang Pantai Paputo yang perjalanannya sekitar 14 menit. Jadi totalnya 14 menit. Setelah sampai di Pantai Pasir Putih Tongrangeng Paputo,
turnya itu 50 menit, restnya itu 10 menit, jadi totalnya 60 menit. Setelah di Pantai Pasir Torangeng Paputo, kita ke Pantai Lumpue yang perjalanannya menempuh 3 menit. Setelah sampai di Pantai Lumpue, turnya kita lakukan 50 menit, restnya itu 10 menit, jadi total 60 menit. Selanjutnya setelah ke Pantai Lumpue, kita istirahat atau makan siang ke teras Empang Cafe and Resto yang perjalanannya menempuh sekitar 6 menit, jadi total 6 menit. Setelah sampai di teras Empang Cafe and Resto, itu kita makannya 60 menit, restnya itu 10 menit, jadi totalnya 70 menit. Setelah dari teras Empang Cafe and Resto, kita ke Taman Lamario, perjalanannya menempuh 5 menit, jadi totalnya 5 menit. Setelah itu, setelah sampai di Taman Lamario, kita turnya 50 menit, restnya itu 10 menit, jadi totalnya 60 menit. Setelah ke Taman Lamario, kita ke Taman Mati Rotasi. Di Taman Mati Rotasi, kita menempuh perjalanan selama 2 menit, jadi total 2 menit. Setelah sampai di Taman Mati Rotasi, kita tur selama 50 menit, restnya itu 10 menit, jadi total 60 menit. Setelah dari perjalanan ke Taman Mati Rotasi, kita kembali ke Delima Sari Hotel yang menempuh perjalanan sekitar 6 menit, jadi total 6 menit. Jadi, grand total atau total semua menit adalah 410 menit atau bisa dibilang 6 jam 50 menit. Start dari jam 8:10, selesai jam 15:00 atau bisa dibilang jam 3 pas. Selanjutnya ada itinerary. Saya akan menunjukkan itinerary saya. Ini itinerary saya. Itinerary saya. Day atau date itu 3 Juni 2026, 3/6/2026. Place, tempat pertama yaitu Delima Sari Hotel. Di Delima Sari Hotel, kita menjemput tamu itu dari jam 07.50 sampai jam 8:10. Selanjutnya, kita ke Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun dari berangkat jam 8:10, tiba jam 8:14. Sampai selesai jam 9:14. Deskripsi yaitu menelusuri kisah cinta sejati Habibie Ainun sambil membaca kisah cinta di papan informasi yang tersedia di sekitar monumen. Nah, setelah itu kita ke Pantai Pasir Putih Tongrangeng Paputo dari jam 9:14 sampai di Pantai Pasir Putih Paputo yaitu jam 9:28 sampai selesai jam 10:28. Deskripsinya yaitu mengunjungi Pantai Pasir Putih untuk melihat pasir putih, berenang, dan berjemur. Selanjutnya kita ke Pantai Lumpue. Di Pantai Lumpue itu kita sampai pada jam 10:31 dan selesai pada jam 11:31. Deskripsinya yaitu menjelajahi gua-gua kecil dan mengambil berfoto di sekitar pantai. Selanjutnya adalah teras Empang Cafe and Resto. Nah, kita ke restoran ini sampai jam 11:37. Setelah makan kita sampai jam 12:47, yaitu menyantap makan siang di teras Empang Cafe and Resto. Selanjutnya kita ke Taman Lamario. Di Taman Lamario kita sampai pada jam 12:52, selesai jam 13:52. Deskripsinya yaitu bersantai di Taman Lamario yang memiliki rumput sintesis dan arena bermain anak-anak. Selanjutnya adalah Taman Mati Rotasi. Di Taman Mati Rotasi itu kita sampai pada jam 13:54, selesai pada jam 14:54. Deskripsinya yaitu berjalan-jalan melihat tempat sambil menikmati food court di sekitar area. Dan yang terakhir kembali ke hotel yaitu Delima Sari Hotel pada jam 15:00, kembali menuju Delima Sari Hotel. Nah, di sini itinerary saya sesuai dengan distribution of time saya, yaitu berangkat dari jam 18:10, tiba jam 15:00, kembali ke hotel. Iya, saya juga lupa, kami disuruh buat 2 itinerary, yaitu itinerary tabel dan esai. Saya sudah membacakan tadi itinerary tabel saya. Selanjutnya saya akan membacakan itinerary esai saya. Nah,
Hari dimulai dengan menjemput tamu di Delimasari Hotel pada pukul 7.50 hingga 8.10. Hotel ini menjadi titik awal perjalanan sebelum beranjak menuju destinasi pertama, yaitu Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun. Perjalanan yang ditempuh sekitar 4 menit. Selanjutnya, mengunjungi Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun, sebuah tempat bersejarah yang didedikasikan untuk kisah cinta abadi antara Presiden B.J. Habibie dan istrinya, Ainun. Monumen ini menjadi simbol cinta sejati yang menginspirasi banyak orang. Selanjutnya, setelah dari monumen, perjalanan dilanjutkan ke pantai Pasir Putih Tongrangeng, atau bisa dibilang Paputo. Pantai ini menawarkan pasir putih yang lembut serta air laut yang jernih. Di sini kami melakukan aktivitas bersantai, berenang, dan berjemur menikmati keindahan alam. Selanjutnya ada destinasi berikutnya adalah Pantai Lumpue. Pantai ini tidak hanya memiliki panorama yang indah, tetapi juga gua-gua kecil yang bisa dijelajahi tamu dan dapat memanfaatkan waktu untuk berfoto di sekitar pantai, mengabadikan momen indah perjalanan ini. Selanjutnya ada, setelah puas bermain di pantai, perjalanan dilanjutkan ke teras Empang Cafe and Resto untuk makan siang. Restoran ini menyajikan hidangan lezat khas daerah dengan suasana yang nyaman dan menenangkan. Perjalanan berlanjut ke Taman Lamario. Taman ini menawarkan ruang hijau dengan rumput sintesis serta arena bermain anak-anak, menjadikannya tempat yang ideal untuk bersantai sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Selanjutnya, perjalanan terakhir kami ke Taman Mati Rotasi. Taman yang dikenal sebagai tempat yang cocok untuk berjalan-jalan santai sembari menikmati berbagai kuliner dari food court di sekitarnya. Yang terakhir, setelah menikmati perjalanan yang menarik, kami kembali ke Delimasari Hotel. Perjalanan yang ditempuh sekitar 6 menit. Jadi itu adalah itinerary essay saya dan itinerary tabel saya. Selanjutnya ada maps. Nah, ini dia maps kota Parepare saya, bisa dibilang maps daya tarik wisata saya. Nah, yang pertama itu kita start dari Delimasari Hotel. Dan daya tarik wisata yang pertama yaitu Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun. Setelah itu, yang kedua lanjut ke Pantai Paputo. Setelah dari Pantai Paputo, kita lanjut ke Pantai Lumpue. Ini adalah destinasi ketiga sesuai dengan nomor-nomor yang saya berikan. Lanjut makan siang dengan gambar seperti ini agar kita tahu bahwa ini adalah restoran. Kita lanjut ke teras Empang Cafe and Resto. Setelah makan siang, kita ke Taman Lamario. Ini adalah destinasi keempat. Dan setelah ke Taman Lamario, kita terakhir ke Taman Mati Rotasi. Ini destinasi kelima. Dan kita kembali ke hotel. Nah, ini adalah maps saya. Selanjutnya ada tour komponen. Selanjutnya ada tur komponen saya. Di sini ada tur komponen saya, itu date atau tanggal 3 bulan Juni 2026. Tur atau transfer 8 jam. Karena saya diberikan 8 sampai 10 jam, tetapi tur saya cuma 8 jam, maka saya menulisnya 8 jam. By Daihatsu Ayla. Total 4 orang atau 4 packs. Saya akan membacakan tur quotation sheet saya. Jadi yang pertama, komponen biaya transportasi yang saya gunakan adalah transportasi Daihatsu Ayla, yang dimana perharinya itu seharga Rp470.000. Saya memasukkannya di bagian fees cost karena transportasi biayanya tidak berubah-ubah, tetap seperti itu. Jadi saya memasukkannya di bagian fees cost. Yang kedua ada hotel. Saya menggunakan hotel Delimasari yang dimana satu kamarnya seharga Rp265.700.000. Saya memasukkannya di bagian variable cost karena Rp265.700.000 itu termasuk harga per orang. Jadi jika orangnya bertambah maka jumlah harganya juga akan berbeda. Selanjutnya ada entrance fee. Walau daya tarik wisata saya ada 5, tetapi entrance fee hanya memiliki 2 daya tarik wisata, yaitu Pantai Pasir Putih Tongrangeng atau Pantai Paputo dan Pantai Lumpue. Pantai Pasir Putih Tongrangeng atau Paputo itu 5.000 dan Pantai Lumpue itu 3.000. Jadi totalnya
Rp8.000. Kita bisa lihat di sini Pantai Pasir Putih Tongrangeng Paputo itu seharga Rp5.000 dan Pantai Lumpue seharga Rp3.000. Selanjutnya ada lunch. Lunchnya di sini saya memilih restoran Teras Empang Cafe and Resto, yang dimana makan siangnya itu seharga Rp35.000. Saya memasukkannya di bagian variable cost karena sama dengan yang tadi, ini harganya per orang. Jadi jika orangnya bertambah maka harganya juga akan berbeda. Jadi termasuk di bagian variable cost. Selanjutnya ada parking fee. Walau saya juga memiliki 5 daya tarik wisata, tetapi yang memiliki parking fee hanya 3 daya tarik wisata, yaitu yang pertama itu Pantai Pasir Putih Tongrangeng Paputo. Parking fee-nya itu Rp3.000. Dan yang kedua ada Taman Mati Rotasi. Parking fee-nya itu Rp3.000. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu Taman Lamario. Parking fee-nya itu Rp5.000. Selanjutnya ada guide fee. Guide fee-nya itu Rp300.000. Karena saya hanya mendapat informasi bahwa guide fee itu rata-rata seharga Rp300.000, jadi saya memasukkannya di sini. Dan saya mendatanya juga. Ini guide fee saya, tipenya itu Pare-Pare Tour, cost atau day itu Rp300.000 per hari. Jadi totalnya Rp300.000. Jadi saya memasukkannya di situ Rp300.000 karena hanya sehari saya pakai guide-nya. Dan juga saya masukkan di bagian fees cost karena harganya tidak berubah-ubah, jadi tetap walaupun kemanapun, ke daya tarik wisata manapun yang 5 saya pilih tadi, harganya tetap kita bayar Rp300.000 per hari. Dan yang selanjutnya air mineral 600 ml seharga Rp5.000. Saya memasukkannya di bagian variable cost karena harga air mineralnya itu Rp5.000 per orang. Jadi jika ada yang mau menambah air mineral maka harganya juga akan berbeda. Dan yang terakhir ada dokumentasi foto 4 packs seharga Rp75.000. Saya masukkan di bagian fees cost karena harganya tidak akan berbeda jika jumlah orangnya bertambah. Karena saya sudah masukkan di sini 4 packs, jadi Rp75.000 ini saya kalikan dengan 4, jadi hasilnya Rp300.000. Nah, di sini totalnya 4 packs. Jadi jika ingin foto di tempat wisata lain, yang pertama contoh Pantai Paputo atau Pantai Lumpue, itu harganya tidak akan berubah. Kita membayarnya dengan harga yang sama, yaitu Rp300.000 untuk 4 orang. Jadi totalnya itu kalau fees cost Rp1.081.000 dan variable cost Rp313.700.000. Di sini ada price-nya. Ini saya menulis rumus perhitungannya. Jumlah biaya per packs atau harga pokok saya memakai 2 cara, yaitu cara A Rp313.700.000 ditambah Rp1.081.000 dibagi 4. 4 itu jumlah packs-nya dan Rp303.700.000 itu jumlah variable cost dan Rp1.081.000 itu jumlah fees cost. Jadi totalnya Rp313.700 tambah Rp270.250.000 sama dengan Rp583.950.000. Cara yang kedua yaitu 4 dikali Rp313.700.000 jumlah variable cost, dan 4 ini adalah jumlah packs ditambah Rp1.081.000 jumlah fixed cost dibagi 4 jumlah packs sama dengan Rp3.235.800.000 dibagi jumlah packs. Jadi harganya Rp583.950.000. Ini hasilnya sama dengan hasil yang A, yang B dan A sama hasilnya. Jadi totalnya itu Rp583.950.000.
Marginnya ini saya memberikan 11%. Jadi rumusnya itu totalnya tadi 583, 950 ditambah 11%, saya mendapat hasil 648, 184,5. Dan commission agennya itu saya menambahkan di sini 13%. Jadi 583, 950 hasil tadi saya tambah dengan 13% dan hasilnya 654, 24.000 rupiah. Nah, quote in us. Jadi ini hasilnya saya dolarkan, yaitu commission agent. Hasil commission agent saya dolarkan dengan USD jadi 39,41 dolar. Dan saya bulatkan, yaitu rounded up menjadi 40,00. Baik, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat pagi.